Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Malik. Kali ini kita akan belajar harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah kalian dapat mengetahui apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, serta keseimbangan ekosistem di alam. Nah, pernahkah kalian melihat seekor burung yang memakan serangga? Apa yang terjadi pada burung jika kamu menangkap serangga tersebut? Ya, betul sekali. Burung tadi tidak jadi makan, kehilangan sumber makanannya dan harus mencari makanan di tempat lain. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Nah, ada yang namanya rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut ada rumput, kemudian ada gambar kelinci, dan ada gambar ular. Ada ular. Nah, rumput di sini sebagai produsen karena rumput dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan energi cahaya. Kemudian kelinci memakan tumbuhan, memakan rumput tadi untuk mendapatkan energi. Pada proses ini, kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, kelinci tersebut dimakan oleh ular. Ular adalah hewan karnivora. Ular memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Pada proses ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Nah, gambar ini merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sederhananya, kita bisa menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan. Nah, konsumen akhir biasa disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut biasa diisi oleh hewan karnivora atau omnivora. Umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, tanah yang mengandung humus ini sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu daur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Nah, dalam suatu ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen makhluk hidup. Hal ini menyebabkan produsen atau tumbuhan tadi bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem yang anggotanya banyak? Bisa kalian amati, di situ adalah gambar dari jaring-jaring makanan.
Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup, karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan berkembang biak untuk menjaga kelestariannya. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Bagaimana jika satu komponen makhluk hidup hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem, seperti misalnya pembangunan dan penebangan hutan? Semua hal tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan suatu ekosistem. Baik, sudah selesai. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.